welcome to my channel Mian Jun Haras. Semoga kita dalam keadaan sehat, amin. Kali ini saya mau mengongsi apa yang saya suka di Malaysia. 10 yang saya suka, sebenarnya lebih ya, tapi itu yang masih saya rasakan dan alami. Oke, langsung aja. Yang pertama, atau persekitarannya itu bersih, sangat bersih. Di jalan raya itu kan tak ada abu. Kalau kita naik kereta, naik mobil, naik motor, naik apa aja, jalan kaki, abu nggak ada. Sampah, abu, pokoknya bersih lah. Contohnya kalau dulu ya, saya dari Indonesia, kulit hitam ya, lepas tuh macam gersang lah sedikit, gersang-gersang. Tapi bila sampai di sini macam bersih, putih. Ini yang saya rasakan, yang saya sudah alami ya. Kedua, budaya antri. Maksudnya di sini itu semua ikut aturan, nggak main selama, nggak main rebut-rebut, semuanya antri, baik yang muda, yang tua. Itu budaya antrinya sangat sangat dipatuhi rakyatnya. Saya sangat suka, jadi nggak beratur kayak gitu ya. Jadi itu yang kedua, budaya antri itu saya suka. Yang ketiga yaitu parkir. Di sini tuh nggak sembarangan parkirnya, baik kereta, motor, mobil, semua ada yang menyalain. Jadi kita harus parkir di tempatnya. Kalau enggak nanti kita kena saman ataupun denda kalau parkirnya suka hati ya enggak. Keempat, gengsi atau membandingkan derajat atau pekerjaan, status kita. Misalnya ya kayak gini, saya kan buruh atau operator ya di PT atau di kilang. Terus ada orang office atau kantoran ya, kami tuh sama makannya, nggak ada dia orang kantoran makannya di sebelah sana, nggak ada gitu, sama berdiri. Kalau lagi ada tempat duduk, bahkan kadang-kadang orang office itu berdiri makannya, padahal kita operator ya. Jadi kita kadang-kadang yang duduk gitu. Itu saya sangat salut. Pekerjaan itu hanya kita dapat dalam tempat kerja itu, di gedung dan kerja itu. Kalau udah di luar gedung, kita itu sama-sama manusia gitu, nggak ada melihat ini dia pekerja ini gitu, nggak ada. Itu yang saya suka. Yang kelima, ngurus surat itu enggak dipersulit ya. Misalnya kayak aku ya, kalau lengkap lah ya, dia tidak akan mempersulit. Misalnya ngurus surat perkawinan ya, kalau semua lengkap yang dia orang buat, jadi kita lengkapkan surat-surat itu, mereka tidak akan mempersulit. Mereka sangat membantu kita. Mengurus apapun itu saya lebih suka di sini, tenang. Terus kita diajarin supaya melakukannya sendiri tanpa misalnya ada calo, tanpa ada yang bisik. Saya suka ngurus surat di sini. Karena bangunannya tinggi-tinggi. Ini ya, bangunannya tinggi. Saya suka. Lalu begini bangunannya, jalannya
Yang ketujuh, di sini tuh tidak bising suara horn atau klakson ya. Biarpun saya tengok di sini paling banyak mobil, tapi nggak ada itu suara klakson. Suara klakson itu jarang kita dengar. Kadang-kadang kalau orang buat silap barulah kedengaran. Misalnya dia mau belok tapi dia tidak buat lampu signal, yang di belakang itu pasti on gitu, tiba-tiba dia belok gitu ya. Jadi saya sangat suka tidak bising lah suara on klaksonnya macam di Medan titit titit titit. Itu saya bedanya di sini, saya suka dia tidak bising. Biarpun di pasar, di pajak, di mana-mana lah, kalau suara on itu jarang kedengaran. Ke-8, itu biayanya murah, kayak ngurus apa-apa itu biayanya murah lah. Macam kita diperiksa dokter ya, kontrol gitu kalau lagi hamil, gratis gitu. Tapi kalau kita mempunyai surat-surat tadi ya, yang saya bilang kalau kita sudah ikut suami warga Malaysia, biaya akan murah ya. Bukan semua maksud saya, tapi itu biaya itu murah karena kita istri warga Malaysia ataupun suami warga Malaysia, itu murah lah bagi saya. Sejak ke hospital ada saja surat kita bawa, yang tadi surat kawin, harganya cuma RM1, kalau dirupiahkan 3.000 gitu, udah dapat obat, udah semua. Ke-9, hari besar. Macam hari besar itu hari raya, Christmas, Natal, hari Buddha, Hindu, hari raya besar itu selalu dirayakan bersama-sama. Kebersamaan itu sangat-sangat dibina di Malaysia ini ya. Apalagi tentang hari-hari besar, selalu ada mercon gitu. Kalau kadang-kadang kita lihat nggak tahu ya, misalnya hari apa ya, tiba-tiba mercon, itu tandanya sesuatu ada hari besar. Malah bersama-sama, saya suka kebersamaan mereka di sini. 10, yang terakhir, yaitu pemimpinnya itu sangat ambil berat kepada rakyatnya. Misalnya nih ya, rakyatnya ada di Indonesia, negara lain lah. Di negara lain rakyatnya tiba-tiba ini ada bencana macam sekarang ya, COVID. Mereka pemimpinnya itu cepat itu membuat tindakan kayak gitu, tindakan macam mana supaya rakyatnya bisa balik gitu kan. Saya salut itu, cepat, tidak menunggu lama, mereka akan bereaksi. Apalagi ada bencana-bencana, mereka cepat menangani. Macam itu, rakyatnya cepat dibawa balik ke negaranya. Saya sangat salut dalam perkongsian saya. Semoga bermanfaat bagi. Bye. Jangan lupa subscribe dan tekan tombol merah lonceng itu supaya nanti ada berita-berita lagi atau video saya akan Anda diingatkan. Oke, thank you. Bye.